Saya Ihsan Sabarudin, SPD, dari Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Selatan. Saya selaku Kepala Seksi Pelatihan di BLH ini ingin menerangkan sedikit tentang proses pelatihan yang diadakan di Mobil Training Unit. Mobil Training Unit ini pilot project dari Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Selatan untuk menjangkau para peserta pelatihan yang mungkin tidak bisa datang untuk berlatih ke Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Selatan. Kami mengadakan pelatihan-pelatihan, di antaranya ada pelatihan yang menggunakan mobil training unit itu, ada kejuruan tata busana, tata rias, teknik komputer, teknik HP, teknik las, dan teknik sepeda motor. Proses pelatihan yang kita laksanakan untuk di mobil training unit ini untuk masing-masing kejuruan itu selama 360 jam pelajaran yang dilangsungkan selama 40 hari. 10 hari, tapi ini terbagi menjadi dua, ada materi umum dan materi inti. Umum ada motivasi kerja, kewirausahaan, dan segala macam yang dengan pengetahuan umum. Nah, materi intinya mengenai kejuruan itu berlangsung kurang lebih selama 30 hari. Kita rekrut dari peserta itu memang ada tes, tapi hanya sekedar untuk administrasi, karena memang di MTU ini belum ada payung hukum dari gubernur yang menetapkan tentang baik itu dari umur peserta maupun latar belakang pendidikan. Tapi syarat utama untuk mengikuti pelatihan di MTU adalah harus adalah warga Jakarta yang dibuktikan dengan KTP DKI Jakarta. Kemudian dia mempunyai ijazah minimal SMA. Kita mendatangi mereka dengan seperangkat alat pelatihan yang cukup untuk 20 orang, didukung oleh instruktur yang berpengalaman, kemudian juga dari Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Selatan yang dibiayai oleh Pemda DKI ini diberikan semua fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk peserta, diantaranya semua ATK kami berikan, kemudian ada buku diktat kita berikan sampai seragam peserta, kemudian bahkan dari konsumsi sampai pengganti uang transport kita berikan. Jadi semuanya ini diberikan oleh Pemda DKI untuk demi meningkatkan keterampilan buat masyarakat utamanya nanti, sehingga mereka dengan mempunyai keterampilan itu mereka bisa bekerja maupun membuka wirausaha mandiri, sehingga mengurangi angka pengangguran. Perbedaan sebelum pelatihan dan sesudah kami rasakan dari hasil evaluasi akhir bahwa mereka lebih maju di kejuruan-kejuruannya. Seperti contohnya jurusan teknisi komputer, yang tadinya mereka sama sekali awam tentang komputer, mereka tahunya hanya ada komputer itu seperangkat alat komputer, yaitu monitor, CPU, dan keyboard. Fungsinya aja mereka kadang-kadang nggak tahu, tapi setelah mengikuti pelatihan ini selama 360 JPL ini, mereka sangat menguasai, bahkan mereka bisa merakit sehingga menjadi komputer. Harapan saya mereka bisa meningkatkan keterampilan lebih baik dari hasil yang pernah kita latih, sehingga betul-betul bisa menjadi bekal mereka. Nama saya Samsul Ahmad. Dalam pelatihan teknisi komputer yang diselenggarakan oleh YLKD Jakarta Selatan, saya ditunjuk sebagai instruktur yang bertugas untuk mengajarkan keterampilan komputer bagi peserta pelatihan. Selama proses pelatihan ini berlangsung,
itu kita dihadapkan dengan peserta yang hampir rata-rata tidak memiliki pengetahuan komputer yang memadai. Dalam arti ada yang sama sekali belum pernah mengoperasikan, atau sudah pernah ada yang mengoperasikan tapi hanya sebatas user dan untuk satu aplikasi tertentu, seperti misalnya buat processing saja atau spreadsheet saja. Jadi terus terang awalnya saya juga kurang merasa yakin akan keberhasilan program pengenalan tentang hardware komputer. Jadi 1 minggu full saya memperkenalkan jenis-jenis perangkat komputer beserta kegunaannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan dasar-dasar teknik perakitan komputer. Dalam teks tertulis, hampir rata-rata peserta itu tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Dalam arti mereka hanya tahu, itu pun sebagian, hanya tahu tentang itu CPU, itu mouse, itu keyboard dan sebagainya. Hanya sebatas itu. Tapi tentang fungsi daripada masing-masing device atau perangkat dari komputer hampir semua tidak mengetahui. Tapi berbeda ketika saya melakukan tes secara praktek untuk menggunakan komputer. Itu 60-80% bisa. Itu sangat berbeda sekali. Yang tadinya tidak tahu sama sekali itu menjadi orang yang cukup terampil membongkar pasang komputer, kemudian menyelesaikan permasalahan, misalnya troubleshoot. Nama saya Ahmad Azami. Saya bekerja sebagai pegawai tidak tetap di salah satu yayasan yang menangani masalah isu HIV/AIDS. Alasan saya tertarik mengikuti pelatihan teknis komputer yang pertama adalah untuk menambah wawasan pengetahuan masalah komputer dan juga mengetahui bagaimana cara memperbaiki komputer tersebut, sehingga saya tertarik untuk mengikuti pelatihan teknisi komputer ini. Keinginan terbesar saya setelah ikuti pelatihan ini yaitu saya ingin membuka usaha untuk servis komputer. Saya sangat antusias, baik dan sangat menyenangkan, dan saya kira perlu adanya lebih banyak lagi model pelatihan teknis komputer yang bisa langsung terjun ke masyarakat, khususnya para remaja, para penganggur yang mereka sebenarnya tertarik untuk mengikuti pelatihan teknis komputer, cuma dikarenakan ada beberapa kendala yang mereka tidak bisa mengikuti pelatihan komputer. Saya kira adanya bentuk pelatihan ini sangat bagus sekali untuk kemajuan bagi para remaja dan pengangguran, dan juga memberikan lapangan pekerjaan nantinya buat para remaja dan pengangguran yang ada di DKI.